Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Hubungan Daya Juang dengan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi pada Mahasiswa yang Bekerja. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu berupa latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian. Di Indonesia banyak ditemukan mahasiswa yang melaksanakan kuliah sambil bekerja. Dalam penelitian Jayani tahun 2021 memaparkan keluarga dengan ekonomi yang rendah dan keinginan memiliki pengalaman bekerja menjadikan dua alasan utama untuk melakukan kuliah sambil bekerja. Penelitian lain seperti pada penelitian Hidayat dan Mulyadi pada tahun 2023 ditemukan alasan lainnya yaitu seperti mengisi waktu luang, ingin memulai kehidupan secara mandiri, dan memenuhi kebutuhan. Dalam menjalankan aktivitas kuliah sambil bekerja tentunya tidaklah mudah. Mereka harus memenuhi tuntutan pekerjaan serta tuntutan di perguruan tinggi. Dengan kesibukan yang ada, tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya permasalahan seperti keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini juga dapat berdampak pada aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, sehingga berkurangnya waktu untuk bersosialisasi atau bahkan tidak sama sekali untuk bersosialisasi. Kemudian dampak lainnya seperti tidak menghadiri di dalam kelas, kemudian ada penurunan akademik, dan dapat berpotensi putus pendidikan di perguruan tinggi hingga berpengaruh pada kesejahteraan psikologisnya seperti burnout dan stres. Oleh karena itu, mahasiswa yang bekerja dituntut dapat mengatur waktu dengan baik dan juga menyesuaikan diri di perguruan tinggi seperti tuntutan akademik, bersosialisasi, kesejahteraan psikologis, serta berkomitmen dengan pencapaian tujuan akademisnya. Penyesuaian diri ini sangat penting dilakukan karena menyangkut dengan akademik serta prestasi belajarnya. Untuk mengatasi tantangan dan masalah yang sedang dihadapi di dalam kehidupan, diperlukan daya juang. Dalam psikologi, daya juang disebut dengan istilah adversity quotient, yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk memecahkan sebuah permasalahan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan teori daya juang dari Stolz tahun 2000, yaitu daya juang mengacu pada kemampuan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Daya juang individu tercermin dalam kemampuannya untuk mengendalikan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Kemudian, kemampuan ini dapat menjadikan motivasi bagi seseorang untuk meraih prestasi dan mencapai kesuksesannya. Terdapat 4 dimensi daya juang menurut Stolz, yaitu yang pertama adalah kontrol diri. Dimensi ini menanyakan tentang rasa kendali seseorang terhadap situasi yang merugikan atau menyusahkan. Kemudian yang kedua ada origin dan ownership, yaitu asal-usul dan pengakuan. Origin adalah bagaimana masalah itu terjadi, siapa atau apa yang menyebabkan. Hal ini berkaitan dengan rasa bersalah. Rasa bersalah melihat sejauh mana seseorang menjadi sumber kesulitan atau kegagalan yang mereka alami. Rasa bersalah yang tepat akan mendorong seseorang untuk bertindak, sedangkan rasa bersalah yang terlalu besar akan mengakibatkan seseorang tidak dapat keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada reach atau jangkauan. Dimensi ini mempertanyakan seberapa besar tantangan yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang keempat ada endurance atau daya tahan. Daya tahan ini atau dimensi ini mempertanyakan dua hal yang berkaitan dengan seberapa lama kesulitan yang dihadapi dan berapa lama penyebab kesulitan yang akan dihadapi. Menurut Stolz, apabila skor daya tahan ini rendah, maka semakin besar kemungkinan kesulitan atau bahkan penyebab kesulitan yang dihadapi akan berlangsung lebih lama. Daya tahan melihat ketahanan seseorang, seberapa jauh seseorang itu dapat memecahkan permasalahannya. Kemudian, untuk penyesuaian diri di perguruan tinggi,
menggunakan teori dari Becker dan Shirk 1984 yang mendefinisikan penyesuaian diri perguruan tinggi adalah proses di mana mahasiswa yang terlibat dengan lingkungannya. Hal tersebut mencakup 4 dimensi dan bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan yang ada di dalam dirinya dengan tuntutan lingkungan. Terdapat 4 dimensi college adjustment atau penyesuaian diri di perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada academic adjustment, penyesuaian akademik, kemudian ada yang kedua penyesuaian sosial, kemudian yang ketiga ada penyesuaian personal emosional, kemudian yang keempat ada kelekatan institusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik accidental sampling yang terlibat subjek dalam penelitian ini sebanyak 50 mahasiswa yang bekerja. Pengambilan data dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form dengan kriteria mahasiswa yang aktif bekerja. Kemudian teknik analisa data yang digunakan yaitu korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 29. Instrumen penelitian ini menggunakan 2 alat ukur yaitu Arithmetic Response Profile yang dikembangkan oleh Stolz untuk mengukur daya juang. Terdapat 4 dimensi dengan 60 item peristiwa dan pernyataan item. Alat ukur ini didesain untuk organisasi, namun penelitian ini melakukan modifikasi kata seperti di kantor diubah dengan di kelas. Kemudian Student Adaptation to College Questionnaire Short Version yang dikembangkan oleh Becker dan Shirk yang diadaptasi bahasa dengan melibatkan 2 ahli bahasa dan 2 expert judgment. Terdapat 4 dimensi dengan 38 item. Hasil uji coba alat ukur kedua instrumen, validitas dan reliabilitas daya juang. Total dari peristiwa dan pernyataan item terdapat 60 item. Kemudian hanya 40 item yang dapat di-scoring. Hal ini sesuai dengan petunjuk scoring dari Stolz yang hanya memperhatikan respon-respon kesulitan. Dari 40 item tersebut terdapat 5 item yang dinyatakan tidak valid karena nilai R hitung kurang dari R tabel yaitu di bawah 0,279. Reliabilitas pada instrumen ini yaitu sebesar 0,889. Kemudian untuk penyesuaian diri di perguruan tinggi, total item pada instrumen terdapat 38 item. Terdapat item yang tidak valid sebesar 14 item jika dibandingkan dengan nilai R hitung dengan nilai R tabel dari di bawah 0,279. Reliabilitas pada instrumen ini yaitu sebesar 0,718. Nilai Person Correlation IQ atau daya juang sebesar 0,392 dan College Adjustment sebesar 0,392 dapat dikatakan bahwa bentuk hubungan kedua variabel berhubungan. Didapatkan dari kedua tabel daya juang dan penyesuaian diri di perguruan tinggi memiliki nilai signifikan sebesar 0,005 kurang dari 0,01 yang dapat dikatakan berhubungan signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adanya hubungan signifikan antara daya juang dan penyesuaian diri di perguruan tinggi. Artinya semakin tinggi daya juang maka semakin mampu menyesuaikan diri di perguruan tinggi. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.